Ahok, Ya. sekali lagi Pak Ahok, meskipun ini Anda sudah tegaskan kemarin, tetapi sekali lagi melalui program Prime Time News, boleh ditegaskan, dipastikan sekali lagi apakah memang sudah dipastikan memilih jalur independen atau masih mempertimbangkan lagi jalur partai politik? Ya, kita udah putuskan pasti independen. Nah, selama teman Ahok bisa penuhin, ya kita udah pasti independen. Selama masih bisa dipenuhi, ada rencana lagi untuk mengumpulkan KTP untuk menyandingkan Anda dengan Pak Heru, tetapi ini waktunya kan singkat, Pak. Ya, mereka bisa memanfaatkan yang sudah ada, tinggal dihubungin orang yang bersangkutan. Apakah setuju, bersedia tanda tangan lagi, konfirmasi, dukungan kepada Heru. Kan dia udah punya nama, 770.000 nama. Artinya bukan hal yang sulit seharusnya untuk Sulit ya, sulit. Ini kan mesti ngisi lagi. Ya, kalau dia tolak orang bagaimana? Kan bisa juga orang tuh menolak kan. Ya. Karena tidak sesuai ekspektasi misalnya siapa? Ya, bisa siapa? saja. Ya, bisa saja, kemungkinan itu ada. Artinya masih ada sejumlah risiko, Pak, yang harus Anda ambil dengan memilih jalur independen ini. Ya, ibaratnya kan kalau ikut partai kan sudah naik mobil langsung. Kalau ini kan masih naik bus turun-turun terminal. Kemungkinan segalanya ada. Ya. Naik mobil mewah juga kemungkinan ada, tapi kemungkinan lebih kecil untuk ada masalah. Dengan berbagai risiko yang cukup besar itu, kenapa akhirnya memilih ini, Pak? Ya, saya tidak mau anak-anak muda yang udah berjuang tanpa kita biayain, tanpa saya kenal juga. Mereka kan orang-orang yang terpanggil, tanda kutip, ketika saya berantem dengan DPRD lah. Lalu mereka mulai berpikir kalau berantem sama semua DPRD, kasus UPS, kasus macam-macam, apakah mungkin partai mencalonkan saya? Walaupun saya dulu yakin PDIP yang calonkan saya, dengan Pak Jarod kan oke gitu. Tapi kan teman-teman ini kan nggak percaya, mulailah timbul banyak orang di depan saya itu, Pak kita kan dukung Bapak independen, ada dukung Ahok, ada yang kawan Ahok, ada teman Ahok, macam-macam lah. Ya saya kan juga nggak kenal mereka kan, ya saya jawab aja, udah gampang kalau mau ketemu saya, udah dulu kan butuh 700.000 lebih, 1 juta dulu deh baru kita ngomong deh, nggak usah banyak ngomong dulu gitu loh, kayak jalan itu 1 juta, kan cuma ngomong mau itu mau ini aku capek, saya bilang, udah. Itu aja kita kasih komentar. Artinya Anda mempertaruhkan diri Anda, nasib Anda Pak Ahok untuk maju pilgub nanti kepada orang-orang yang sebelumnya bahkan Anda tidak kenal. Iya, tapi kan kita udah ketemu mereka kan. Waktu terus MK putusan 500.000 lebih. Mereka udah kumpul waktu itu 500.000 lebih juga. Terus saya lihat di berita mereka ngomong, mereka akan buka penerimaan calon wakil gubernurnya Ahok. Ya tentu saya pikir wah ini kacau. Terus yang kedua, saya juga khawatir mereka adalah kelompok aktivis yang ingin melakukan deparpolisasi. Ini juga nggak benar. Dan kita asas demokrasi kan pilarnya kan partai politik. Apakah itu sudah Anda sampaikan juga ke teman-teman? Ya saya sampaikan. Ya waktu itu saya berpikir apakah karena seperti itu. Makanya langsung saya undang mereka makan. Ya nggak lucu dong. Saya baik-baik dengan Pak Jarod, masa mau disandingin dengan orang lain yang saya nggak kenal. Kalau gitu mau nyelakain saya. Ternyata waktu saya panggil mereka makan, ketemu, pertama kali ini ketemu nih. Karena teman Ahok yang memenuhi syarat udah 500.000 kan. Kita kirim orang lihat bener. Saya bilang, saya bukan anti parpol loh. Terus mereka bilang, kami juga enggak. Terus wakilnya kenapa masih dibuka? Enggak Pak, kami wakil terserah Bapak. Oh wakil saya mau Jarod tuh saya bilang. Yang sekarang orang baik-baik kok kayak suami istri baik-baik, ngapain cari istri baru, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa Pak. Terus mereka bilang, Bapak mau diusung partai juga, kami nggak masalah Pak. Kami nggak masalah kok Pak. Masalahnya adalah teman-teman ini mau tidak jika nanti seandainya ada partai politik dan bergabung menjadi relawan mendukung partai politik. Dia bilang gitu, masalahnya gini Pak, kalau Bapak diusung partai, kalau pasti, sekarang pembukaannya kan tanda tangan ke KPUD kan masih panjang. Terus kok partai berubah pikiran, kan anak-anak ini kan suuzonnya dia. Kan kita udah sering lihat di seluruh Indonesia, tiba-tiba partai 1 hari 1 jam sebelumnya mengganti calon. Kalau itu kami nggak keburu lagi. Taruhlah nanti kekumpul Pak, terkumpul semua 1 juta KTP warga DKI yang siap mendukung Anda melalui jalur independen. Tetapi sadarkah Anda Pak konsekuensi untuk menghadapi petarung-petarung di partai politik Pak dengan mesin politiknya masing-masing? Ya kita sadar, nggak masalah. Baik, nanti yang penting kan kepercayaannya. Baik, jawab perbincangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok, seperti tadi yang sudah saya singgung sebelum jeda, ada 770.000 warga ibu kota yang sudah menyerahkan KTP-nya untuk mendukung Anda. Tetapi jika ini di-compare dan disandingkan dengan mesin politik, Pak,
ada kalau dari mengacu ke pileg kemarin 4 juta suara untuk partai politik. Sudah siap Pak beradu kekuatan relawan ini dengan mesin politik? Saya kira bukan mengadu dengan mesin politik ini sebetulnya ya. Ini kan menyerahkan kepada warga DKI kalau bisa ikut. Ya. Warga DKI mau pilih mana. Saya kira warga DKI bukan milih orang berdasarkan mesin politik. Berdasarkan barang yang dijual sebetulnya gitu kan. Bukan ngadu jumlah toko. Ya bukan karena partai politik bukan yang jumlah mendukung kios, atau mengusungnya. kan bukan jumlah kios kalau pilkada langsung. Bukan bicara kamu punya berapa toko, bukan dong. Kita bicara barang yang Anda jual ini barang baik apa bagus, murah nggak, busuk apa enggak. Bukan soal toko gitu loh. Ya kan kalau kamu mau beli barang bagus, satu toko pun di Jakarta kamu datangin. Kalau kamu tahu itu barang paling bagus, paling murah, mutunya baik, masa kamu mau beli barang yang mutu tidak baik? Ya kan? Walaupun depan toko juga kamu nggak beli. Nah, kira-kira gitu umpamanya. Jadi bukan karena ada mesin partai politik yang bekerja untuk menggalang dukungan dan lain sebagainya. Bukan karena itu. Ini zaman berbeda. Online begitu banyak. Udah zaman digital. Semua orang bisa tahu siapa kamu. Apa yang pernah kamu ngomongin, barang kamu jualnya apa. Beda dengan di kampung. Orang nggak pernah dengar, mesti datangin orang. Orang Jakarta semua pegang handphone. Semua bisa tahu, TV, online gitu banyak. Apakah artinya dengan demikian Ahok ini menutup pintu bagi partai politik? Enggak, Nasdem kan dukung kita. Nasdem kan udah kasih contoh. Anda mau kami dukung ikut teman Ahok boleh. Ya, tanpa syarat begitu katakanlah. Iya, kalau teman Ahok nggak cukup, kamu pengen kita ngusung juga boleh. Bagaimana dengan partai politik yang lain? Kita nggak tahu. Nanti mereka mau ikut atau tidak. Jika seandainya mau ikut, artinya harus tanpa syarat seperti Partai Nasdem. Iya, kan saya juga nggak punya uang. Kenapa saya juga pilih teman Ahok? Mereka selama ini kan biaya sendiri. Udah jual kaos, udah untung dapat 2 miliar lebih, apa mereka bisa puter? Ini kan sesuatu yang luar biasa. Nanti saya tanya, ini kampanye bagaimana? Kalau kumpul-kumpul. Oh, kita banyak artis yang dukung kita, Pak. Nggak bayar, Pak. Nanti orang mau hadir kampanye Bapak pun beli tiket, Pak. Oke. Menarik gitu. Bagaimana dengan PDI Perjuangan? PDI Perjuangan sih hubungannya baik, cuma PDI Perjuangan juga punya mekanisme partai. Ya secara pribadi saya kalau ikut pasti dikasih, tapi kan sekarang kan beliau kan harus mekanisme partai, sementara teman Ahok belum percaya sama PDI Perjuangan mau kasih saya. Saya udah bilang pasti kasih, saya sama Pak Jarod kok, pasti oke kok. Mereka bilang kalau enggak gimana Pak? Ya gimana mau temukan dua ini kan? Harusnya saya harus memutuskan. Nah saya hanya melihat anak-anak muda di teman Ahok ini punya idealisme, tidak anti partai. Tidak anti partai loh mereka loh. Mereka hanya khawatir saya tidak bisa maju. Karena kebetulan peraturan yang independen ngajuin 1 bulan di depan. Lebih awal. Terus ngumpulin 1 juta kan nggak bisa 1 malam ngisi itu banyak. Nah jadi saya harus menghargai mereka. Udah dapat 10.000. Ya kalau saya nggak bisa ikut pun saya bilang minimal semangat kalian nggak patah. Jadi kalau seandainya nanti di tengah jalan ada partai politik yang siap mendukung akan diterima oleh? Pasti terima dong kayak Nasdem kan. Malah mereka teman Ahok udah ketemu satu format yang menarik gitu. Kan tulisan teman Ahok. Hoknya kan ada O. Nanti partai yang dukung kayak Nasdem itu lambang Nasdem ditaruh di O-nya. Jadi mereka kalau mau jual kaos, mau cetak kaos partai, jadi semua yang dukungnya kan taruh di lambang O-nya. Menarik. Ya, kembali lagi soal ke PDI Perjuangan, kemarin Anda juga sempat ketemu dengan Bu Megawati, Anda juga mengatakan berulang kali sangat dekat dengan Bu Mega. Jadi sering makan bakso Pak, apakah kemarin juga sambil makan bakso? Tetapi pertanyaannya sambil makan bakso kemarin. Tetapi pagi ketemu dengan Bu Mega, apa yang dibicarakan, kenapa kemudian malamnya itu langsung bersambut maju independen? Apakah tidak ada kesepakatan politik, tidak dibicarakan soal ini? Enggak malam loh. Jadi keputusan soal independen itu dilakukan Minggu malam. Justru sebelum bertemu? Sebelum bertemu. Kau udah ketemu dulu sebelumnya. Kita udah sadar bahwa tidak mungkin PDIP mengeluarkan surat apapun. Apakah disampaikan di situ dalam pertemuan dengan Bu Mega? Waktu saya ketemu Mega, saya sampaikan, Bu, kelihatan anak-anak ini idealismenya itu saya sampai bilang,
kayaknya aku mulai ngerti nih. Mungkin dulu Bung Karno juga didatengin anak muda paksa merdeka gitu kali ceritanya saya pikir. Saya bilang gitu, ibu sih ketawa-ketawa aja. Ya ketawa kan, kita oke ada tamu ngobrol sebentar. Saya bilang nggak bisa. Terus ibu bilang ya anak-anak itu mesti dijelasin. Saya ngerti idealismenya, tapi kan harus pakai partai lebih baik. Akhirnya kita sepakat, karena sibuk, sore kita ketemu deh. Hanya sore ya jam 5. Untuk memantapkan, memutuskan finalisasi begitu ya. Enggak, saya untuk sampaikan. Tapi ya saya sampaikan lah, saya jelasin. Ibu sih ngerti aja. Jadi tidak ada pembicaraan bagaimana arah dukungan PD Perjuangan terhadap Basuki Cahayapurnama? Oh enggak. Tidak ada? Mereka kan ada mekanismenya. Bagaimana nanti mekanismenya setelah berjalan? Saya cuma sampaikan begini aja, kalau bisa saja, Bu, saya bilang bisa saja teman Ahok ini ternyata ada sesuatu gagal misalnya gitu loh. Bagaimana kalau gagal? Lu sih nggak jawab, kalau gagal, Ibu nggak mau nyalonkan saya kembali pun saya nggak masalah. Kalau calonkan Mas Jarod yang maju, ya saya akan bantu Pak Jarod kampanye lah. Kan dia udah ikut saya, dia udah tahu cara jadi gubernur, yang kerjain. Ya saya akan bantu Pak Jarod untuk jadi gubernur. Jadi kondisinya sekarang ada dua paling tidak Pak? Either ini antara memang teman Ahok ini sukses untuk mengumpulkan 1 juta KTP. Kalau sukses tanpa Jarod masalahnya. Sukses tanpa Jarod, tapi bagaimana kalau sudah sukses kemudian ada dukungan yang masuk, teman Ahok ini tetap saya dan Heru. Tetap Ahok dan Heru. Ya kan dia udah tulis gitu banyak. Nggak mungkin balik. Jadi tidak akan mengecewakan sekali lagi teman Ahok ini walaupun nggak ada mungkin. dukungan. Kalau kecuali kita di tengah jalan bilang, sorry deh, saya mau diusung partai saja. Sekarang bagaimana bisa mengubah nama wakil lagi? Kan dia butuh waktu. Jadi sekarang persoalan kita nggak masukin nama Jarod. Teman Ahok merasa Pak Jarod kan orang yang setia sama partai, loyal sama partai. Kalau tiba-tiba partai nggak mau nyalonin, Jarod berani nggak ikut saya? Nggak berani Pak Jarodnya. Ya teman Ahok kalau Pak Jarod nggak berani ikut, udah tulis nama Pak Jarod, mau ganti nama Heru nggak keburu. Nah sama juga sekarang kalau udah ganti nama Pak Heru di tengah jalan April atau Mei, PDIP menyatakan kami akan mendukung teman Ahok, tapi syaratnya wakilnya harus Jarod. Itu bagaimana? Teman Ahok nggak sanggup juga, nggak sanggup juga rubah. Ahoknya nggak sanggup juga. Nggak sanggup juga Ahoknya. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau saya rubah kan berarti saya mesti ikut partai. Ya sama aja saya mengecewakan anak-anak muda ini. Kan sekarang dasar saya berani tanda kutip. Ya udahlah, demi anak-anak punya keyakinan dari Mercedes S-Class pindah ke bus. Dengan berbagai resikonya, termasuk resikonya jika gagal menggalang dukungan 1 juta KTP atas nama, sekali lagi bukan kemarin baru Ahok saja, sekarang Ahok dan Heru begitu ya Pak Ahok. Heru mah aman, dia tetap PNS kan. Dia masih ada jika gagal kemudian last minute tidak ada juga partai politik yang mendukungnya, mau jadi apa? Saya kan berakhir Basuki Cahayapurnama. Oktober 2017. Saya masih punya waktu menyelesaikan sampai Oktober 2017. APBD 2017 masih bisa saya susun dengan template, walaupun akan berantem dengan DPRD kalau dia mau nyerang saya, dan saya bisa pergubkan. Dan udah ada template, kita juga sudah siapkan sistem KPI untuk tunjangan kinerja daerah, sudah ada angka-angka, jadi sudah kita buka, siapapun jadi gubernur kalau nggak mau ikutin yang saya, pasti dia akan jatuh 5 tahun akan datang. Jadi sudah siap dengan berbagai risiko. Kalau dia ikutin cara saya, berarti Jakarta kan dibangun dengan baik. Hanya saya tidak jadi gubernur nggak apa-apa. Kan? Artinya memang siap menikmati jadi warga Jakarta yang menikmati semua. Jadi penonton kontestasi pilkada serentak. Ya, 2017. Saya nggak nonton, saya kerja aja sampai Oktober. Selesai 2017. Oktober 2017. Ya sudah. Jadi warga biasa? Warga biasa kan. Sudah siap dengan konsekuensinya. Lain kerja sama orang, melamar kerja di perusahaan. Baik, terima kasih. Duitnya nggak cukup. Baik, terima kasih. Kita nantikan sama-sama Pak Ahok, bagaimana nanti perkembangannya kinerja dari relawan ini, teman-teman Ahok, usia belia, usia remaja, dan juga masih anak kuliah ya Pak. Baik, terima kasih Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pemirsa, demikian perbincangan saya langsung dari Gedung Balai Kota. Kita kembali ke studio.